transkrip saya ada stambuknya, buku gede yang memperlihatkan perkembangan akademik saya setiap tahun. Ya. Lengkap itu datanya. Lengkap. Ya. Padahal tahun 78 tuh, Pak, ya, Prof? 72 sampai 78 itu ada. Ya. Ada mata kuliah yang saya bolong sampai 6 kali gitu. Detail itu ada. Kemudian munculnya angka tertentu. Di zaman Suharizal tidak terjadi itu. Karena di zaman saya itu begitu ujian masuk amplop, tak ada berita acara. Jadi kalau saya menguji Suharizal, dari 70 orang mahasiswa, 70 orang lembar jawaban, ada lembar jawaban itu. Kalau dia bilang ternyata nilai Suharizal tidak ada, Pak, saya kan ikut ujian, ini ada absen. Penelusurannya kan gampang, saya tanya pengawas, selesai pengawas itu kayak bagian akademik yang mempacking itu, status saya. Jadi akan tahu di mana bocornya persoalan itu. Itu di zaman 78 gitu. Ada stambuknya bahasa sekarang. Dulu sekarang itu sudah ada indeks data digitalnya, pasti lebih mudah melewatnya. Satu. Jadi yang kedua, polemik ini muncul, kesan saya Gajah Mada ragu-ragu sebenarnya. Rektornya bilang begini, mantan rektornya bilang tidak gitu. Mantan rektornya bilang tidak. Orang yang juga tahu dinamika ekonomi, dinamika akademik di Gajah Mada hari itu. Jadi walaupun formal hari ini yang berkuasa adalah rektor incumbent, tapi rektor sebelumnya tentu juga memahami dinamika itu. Bahasanya justru berbeda. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, biarlah Gajah Mada menjawab itu. Tapi menurut saya ini amat menjadikan betul sebenarnya. Universitas punya reputasi Gajah Mada demikian rupa terantuk untuk persoalan ini, walaupun orang yang bersangkutan adalah Presiden Republik Indonesia. Kedua, paling tidak instansi resmi hari ini, apapun yang dia katakan, orang masih punya reservasi untuk tidak menelan 100%. Skeptis gitu ya? Saya tidak mengatakan skeptis untuk tidak menelan 100%, karena kita dibayangi oleh rezim lampau bahwa hampir semua cabang kekuasaan terinfiltrasi oleh kekuasaan. Ini yang membahayakan sebenarnya. Saya tidak tahu resonansi itu masih ada sekarang atau tidak. Saya agak susah mengatakan kalau orang bertanya ke saya, oh nggak ada lagi itu. Sama dengan Stephen Noel, kan sudah baris mengatakan demikian, apa lagi? Ya, proses, saya persis tahu itu, proses satu perkara tidak selesai di baris krim, walaupun dia punya hak untuk SP3K. Kalau selesai di baris krim kan tidak perlu ada pengadilan dan kejaksaan. Jadi pahami itu. Dengan memahami itu demikian, maka kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Lebih-lebih susahnya adalah bahwa, saya mohon maaf, contoh misalnya ini Donald Trump yang di Amerika itu melarang orang pergi belajar di Harvard. Keluar putusan pengadilan, Bung, nggak boleh lakukan itu. Putusan dari pengadilan yang mendukung Harvard itu diterima orang itu tanpa intervensi. Hakimnya betul-betul independen. Walaupun Donald Trump mungkin belajar juga ke Indonesia, dia bebas, dia mengatakan tidak boleh, tapi visa untuk orang yang mau belajar di Harvard tidak dikeluarin. Itu kerjaan eksekutif. Ini menurut saya adalah kerjaan pertama di Amerika seperti itu. Ada upaya dari pihak eksekutif, dia yang memberikan legitimasi untuk satu peristiwa. Nah, apapun putus pengadilan, saya hormati itu. Tapi untuk kasih visa Anda, tunggu dulu. Itu contohnya. Nah, berangkat dari itu, saya kira ini perlu sedikit perubahan budaya hukum dan budaya politik kita. Ya. Jangan katakan hari ini iya, besok. Kalau bahasa saya adalah fakta sumber panda itu hari ini iya, besok iya, lusa setelah itu tidak. Hanya boleh terjadi kalau terjadi perubahan fundamental namanya. Kalau tidak terjadi perubahan fundamental, tidak boleh orang lain. Pertama iya, dua iya, tiga iya, empat tidak boleh itu. Kecuali terjadi perubahan fundamental. Baik, Prof sebagai mantan dekan Fakultas Hukum UNAN, mantan wakil rektor 3 UNAN, ini seharusnya UGM ini, kalau berkaca pada pengalaman Prof di UNAN, menyatakan bahwa alumni itu ijazahnya itu benar-benar dia asli dan berkuliah di situ. Apa saja yang harus dibuktikan dokumennya? Kalau di zaman saya malah setiap tingkat itu punya ijazah saya. Dari 1 ke 2 punya ijazah saya, dari 2 ke 3 punya ijazah saya, dari 3 ke 4 itu bernama nanti sarjana muda hukum lengkap ya, SML, sarjana muda lengkap. Dari 3 ke 4 sarjana S1. Nah, dari 4 ke 5 sebelum sudah itu bernama SHL. Semua terrecord itu. Mungkin setelah SKS sistem kredit. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik. Ini tentang ijazah palsu.
jasa Joko Widodo yang memang masih belum diperlihatkan. Ketika kita melihat sebuah cuplikan video yang disampaikan dari Rektor UGM, Ibu Ova Emilia, seakan-akan ada drama-drama mereka ya. Dari drama mereka ini kita bingung sebagai rakyat Indonesia yang awam akan hal ini, kebenarannya di mana sebenarnya di sini. Nah, ngeri saksi hidup masih ada, Rektor mau bohong apalagi ya. Tim Ternak Mulyono UGM tidak bisa dibantah. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang seakan-akan dari Rektor UGM dan Universitas Gadjah Mada memihak terhadap Joko Widodo, yang dimana mereka sekarang ini seakan-akan tak mempunyai dosa apa-apa. Namun dibalik itu rakyat udah tahu ya, rakyat udah tahu dan pahamlah. Itu terjadi dan sah-sah saja. Pernyataan Profesor Firman ini lebih bisa dipercaya kebenarannya karena beliau lebih tahu dan paham. Artinya dia paham betul apa yang sedang terjadi. Dinamika-dinamika di Indonesia memang sangat luar biasa, perkara-perkara yang terjadi. Namun apakah kita sebagai rakyat Indonesia diam akan hal ini? Tentunya tidak. Baru kali ini dalam sejarah peradaban manusia, ada manusia pembohong yang membela para pejabat, hilang akal sehat. Mereka lupa bahwa kebohongan nggak akan mungkin bisa disembunyikan. Profesor Firman ini sangat luar biasa. Saat banyak yang diam atau takut, saat selalu Profesor Firman. Ingat Bu Rektor, ini pembalasan di akhirat itu berat. Jangan bersaksi palsu. Allah murka kepada orang yang bersaksi palsu. Jadi ketika Anda secara terus-menerus berbohong, Profesor Firman ini apa yang dia sampaikan ya, maka Ova Emilia bersama dengan Jokowi akan menuai semua apa yang mereka sembunyikan, yang disembunyikan di depan masyarakat dan juga disembunyikan di depan para majelis hakim ya. Itu pasti terjadi hal sedemikian. Ini sudah berlarut-larut dibicarakan. Seakan-akan penegak hukum kita tak mengerti apa yang sedang terjadi ya, tak mengerti apa yang sedang terjadi dan tak paham apa yang memang harus dikerjakan. Saat ini teman-teman, ya, kalau kita lihat Joko Widodo merasa dia paling memiliki segala power. Waktu masih presiden, mungkin saja ya beliau banyak yang tunduk terhadap Jokowi. Itu kan waktu masih presiden. Sekarang bukan lagi presiden, hanyalah rakyat biasa yang dimana tidak ada orang yang tunduk, tidak seperti dulu lagi. Ya, sadarlah orang-orang intek dan akademis, jangan memalukan bagi generasi penerus. Gas terus, Profesor. Dosen jujur, bicara apa adanya, kami dukung kebenaran di koran KR saat pengumuman mahasiswa baru jurusan kehutanan tidak ada nama Joko Widodo. Ya, nama Jokowi di mana? Masa hilang sih nama seorang Joko Widodo? Ada juga orang yang mengatakan bahwa ijazah itu ya ijazah hasil manipulatif, artinya bukan asli. Nah, Ova memaksa orang harus percaya hanya dengan pernyataan-pernyataan, sedangkan sekarang orang akan percaya dengan didukung fakta. Coba Pratikno sebagai mantan Rektor UGM juga diperiksa, ganti Kapolri karena tidak berani tunjukkan ijazah yang diuji forensik, cuman bilang identik, dan di polling Rafli Harun 80% lebih penduduk Indonesia menolak keputusan polisi yang mengaku identik tapi yang asli tidak dimunculkan. Lucu jatuhnya. Mereka kira rakyat bodoh ya. Rakyat sudah pintar-pintar bos. Mereka paham apa yang sedang terjadi. Konspirasi jahat dari Jokowi dengan KPU, MK, UGM dan di Dikdasmen dalam memanipulasi ijazah palsunya. Jadi si Jokowi dan Gibran ini wajib diadili atas kezaliman, atas kejahatan, atas kebohongannya, atas penipuannya, atas kepalsuannya, atas korupsinya, atas melanggar hukum atau konstitusinya, atas merusak demokrasinya pada bangsa dan negara ini dengan menggunakan ijazah palsunya untuk menjadi pejabat setingkat wali kota, gubernur, dan presiden. Itulah buah dari bernegara yang tidak ada manfaatnya. Ini namanya profesor yang berakhlak baik demi kebenaran, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Nah, bukti sudah sangat banyak. Kita ini sedang menghadapi orang ngeyel dan mereka mati-matian kebohongan dan
kepalsuan. Teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI harga mati.